Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Pagi, pagi, Baik, di sini pagi. saya Zaira Aulia dengan NIM 3 digit terakhir 129 akan mempresentasikan mengenai karakteristik manusia yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu karakteristik. Kalau misalkan di benak teman-teman, karakteristik itu apa sih? Ada yang tahu? Izin menjawab ya. Kalau menurut saya para karakter itu adalah sifat yang mungkin setiap individu. Baik, sifat yang dimiliki oleh setiap individu. Apakah ada jawaban yang lain? Izin menjawab, menurut saya karakteristik merupakan ciri khusus yang membedakan suatu hal dengan yang lain. Baik, ciri khusus yang membedakan suatu hal dengan yang lain. Jawaban dari teman-teman itu nggak ada yang salah dan juga benar semua. Karena karakteristik itu sendiri adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap individu. Baik ciri-ciri dari fisiknya ataupun ciri-ciri dari karakternya. Jadi karakteristik itu mencakup dua macam hal, yaitu ciri fisik dan juga ciri sifatnya. Oke, jadi di sini ada latar belakang mengapa karakteristik manusia di Indonesia itu perlu ditelaah lagi. Karena di Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang sangat luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan juga terdiri dari 17.000 pulau yang didiami oleh berbagai suku bangsa, ras, agama, serta budaya. Nah, di sini saya akan memaparkan karakteristik berdasarkan fisiknya terlebih dahulu. Fisiknya ini digolongkan menjadi ras. Ras yang ada di Indonesia. Macam-macamnya ada banyak. Tapi di sini saya akan mempresentasikan hanya hanya 5 ras saja. Yaitu yang pertama adalah ras yang banyak sekali kita jumpai di sekitar kita, ataupun mungkin kita sendiri juga termasuk ke dalam ras ini, yaitu ras Malayan Mongoloid. Nah, ras ini itu ciri-cirinya itu kulitnya kuning langsat, habis itu wajahnya dan matanya itu cenderung bulat. Lalu yang kedua adalah Asiatic Mongoloid. Nah, ini percampuran eh, antara Cina gitu ya. Jadi ciri-ciri fisiknya yang bisa ditemui itu adalah orang-orang yang bermata sipit dan juga memiliki kulit yang cerah. Seperti itu. Bibirnya juga cenderung tipis. Nah, ras ini juga itu mendiami banyak sekali tempat di Indonesia. Contohnya adalah mungkin ada di Surabaya juga ada. Gitu. Terus yang ketiga itu adalah Caucasoid Indic. Nah, ini hampir sama rasnya dengan Asiatic Mongoloid. Yang membedakan adalah dia kulitnya itu tidak secerah yang Asiatic Mongoloid, tapi lebih ke kuning langsat seperti Malayan Mongoloid. Nah, ini tuh banyak sekali di Indonesia juga banyak, karena itu kan kita lebih sering nyebutnya itu sebagai Cindo gitu. Nah, itu biasanya itu ada di Surabaya, ada di Jakarta, dan juga ada di sebagainya. Ras selanjutnya, ini adalah ras Melanesoid. Nah, ras ini itu biasanya ada di daerah timur, ada di daerah Papua, Maluku, NTT, seperti itu. Ras ini itu ciri-ciri khususnya yaitu memiliki rambut yang keriting, warna kulit yang cenderung lebih gelap, dan juga bibirnya tebal. Yang kelima, yang terakhir yang saya presentasikan adalah ras Vedoid. Nah, ini tuh tersebar di suku Toraja itu paling banyak, teman-teman. Cirinya itu kulitnya mungkin di gambar ini lebih gelap daripada melanesoid, tapi jika ditelisik lebih lanjut, Vedoid ini memiliki kulit yang kuning langsat cenderung sawo matang seperti itu. Dan juga tubuhnya kecil,
Rambutnya tidak sampai keriting, tapi hanya cukup bergelombang saja. Nah, ini merupakan contoh ciri berdasarkan fisik yang ada di Indonesia. 5 ras ini itu tersebar di sepanjang Sabang sampai Merauke. Mungkin masih ada ras-ras yang lain, tapi tidak sebesar 5 ras ini. Nah, yang kedua, menurut karakteristik tadi, ada 2 hal, yaitu ciri fisik dan juga ciri sifat. Nah, berikut saya akan paparkan ciri sifat dari manusia Indonesia itu sendiri. Saya mengambil pidato dari almarhum Mokhtar Lubis yang merupakan sastrawan, novelis, dan juga wartawan pada zamannya. Beliau menyebutkan ciri-ciri manusia di Indonesia dalam pidatonya. Nah, yang pertama itu adalah hipokrit atau munafik. Beliau mengatakan ini karena di Indonesia itu adalah negara yang memiliki agama terbesar yaitu Islam, kedua di dunia, ya kan? Tapi masyarakat Indonesia itu sering sekali kesadaran beragamanya itu cenderung kurang, bahkan rendah. Ini bisa dikaitkan dengan kalimat hipokrit atau munafik, karena mereka masih menyelenggarakan hal-hal atau perbuatan yang melenceng dari agama Islam tersebut. Padahal seluruh penduduk Indonesia atau sebagian penduduk Indonesia itu memeluk agama. Mereka bertuhan dan sebagian besar rakyatnya adalah agamanya Islam. Mereka masih menyelenggarakan praktek-praktek judi online, masih menyelenggarakan praktek-praktek meminum minuman keras, terus habis itu korupsi, kolusi, nepotisme, seperti itu yang justru itu sangat berseberangan dengan agama Islam itu sendiri ataupun agama-agama lain pun juga tidak menyarankan untuk melakukan hal tersebut. Tapi sayangnya masyarakat Indonesia masih saja terus melakukan hal-hal yang menyeleweng tersebut. Itu bisa kita kaitkan dengan sifat yang pertama. Lalu untuk sifat yang kedua, itu adalah enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Mungkin teman-teman pernah dengar kata-kata kalau misalkan orang itu salah, tapi dia malah bilang, bukan saya orangnya. Atau mungkin bilangnya, ini saya disuruh atasan saya, makanya tugas saya seperti ini. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan sifat yang nomor dua, yaitu enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi, atasan menyuruh bawahan dan bawahan melimpahkan tanggung jawabnya kepada si atasan. Dan begitu seterusnya. Atasan yang enggan bertanggung jawab, enggan bekerja, lalu habis itu bawahan juga enggan juga untuk memenuhi tanggung jawabnya. Jadinya saat berhadapan dengan masalah, mereka semua bilang, bukan saya atau bukan perbuatan saya. Terus yang ketiga, itu adalah berjiwa feodal. Nah, sikap-sikap feodal ini tuh bisa kita lihat di sekitar kita dan ini tuh menjamur sekali di Indonesia ya teman-teman. Kalau misalkan kita ingin mencari kerja ataupun ingin menjabat di suatu organisasi, itu mungkin banyak sekali orang yang memiliki koneksi, koneksitivitas. Dan sekarang maraknya di politik itu sedang terjadi yang namanya bagi-bagi kue, bagi-bagi kursi politik. Ya, apa tidak? Pasti ya. Lalu mungkin teman-teman kalau misalkan bekerja yang paling ditakuti oleh para pencari kerja itu bukanlah tes wawancara ataupun tes tulisnya ataupun bosnya, gajinya, bukan. Tapi yang ditakutkan oleh para pencari kerja saat ini adalah orang dalam. Mereka sudah takut duluan untuk melamar bekerja. Ah, nggak mau deh kerja di Pertamina, pasti itu banyak orang dalamnya. Mungkin membuka lowongan kerja itu hanya formalitas saja, karena mereka sudah punya kandidat yang cocok. Orang-orang pasti berpikirnya seperti itu. Nah, orang-orang yang melanggengkan yang namanya orang dalam, lalu kerabat, hubungan teman dekat, hubungan nepotisme seperti itu adalah orang-orang yang cocok nih, dijuluki sebagai feodal. Dan karakter ini
pasti banyak menjamur di Indonesia hingga saat ini. Lalu yang nomor 4, yaitu percaya tahayul. Teman-teman pasti sudah tahu kalau di pedesaan, di pelosok-pelosok negeri kita, ataupun jangan di pedesaan, di perkotaan, itu juga banyak yang masih mempercayai klinik, ya, tahayul. Banyak orang yang dikit-dikit merasa, aduh, kayaknya diguna-guna. Aduh, sepertinya disantet. Seperti itu. Masih banyak yang bilang atau yang mencurigai kalau misalkan kita muntah darah itu berarti ada orang yang iri sama kita. Misalnya seperti itu. Jadi mereka enggan ke dokter, tapi mereka ke dukun. Padahal kalaupun mereka diperiksa ke dokter, bisa saja mereka terkena TBC seperti itu. Tapi mereka enggan untuk mempercayai yang namanya dokter. Mereka lebih percaya dengan praktek-praktek klinik, praktek-praktek khusus gitu. Terus mereka juga percaya kalau misalkan, jangan duduk di kursi, jangan duduk di depan pintu, nanti ada ini loh gitu. Padahal kan itu adalah pantangan orang dulu gitu, yang mungkin mengarahnya itu bukan ke tahayul, tapi mengarahnya itu lebih kepada kebaikan gitu. Tapi orang-orang melencengkannya kepada tahayul seperti itu. Itu masih banyak sekali terbukti dari tayangan trending-trending YouTube itu masih banyak trending YouTube itu membahas tentang tahayul-tahayul itu pasti laris di Indonesia. Yang nomor 5, artistik. Ini mungkin bisa kita sebut sebagai pemaparan Mokhtar Lubis yang beliau memaparkan kalau misalkan orang di Indonesia itu punya sisi baik yaitu artistik. Terbukti dengan mendunianya ya, mendunia kerajinan-kerajinan di Indonesia kayak batik, kain ulos, lalu kerajinan dari rotan, kerajinan dari kayu jati, dan juga banyak lainnya. Nah, itu bisa kita saksikan, bisa kita jadikan bukti kalau misalkan orang Indonesia itu jiwanya sangat artistik, sangat seni sekali. Tapi sayangnya kalau misalkan ada orang yang sekolah seni, jurusan seni malah diremehkan. Padahal menurut almarhum Mokhtar Lubis, sifat artistik itu bisa menjadi tumpuan dari Indonesia untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah gitu teman-teman. Lalu yang keenam adalah watak yang lemah. Nah, ini maksudnya apa? Mungkin dari kita atau mungkin saya sendiri pernah merasakan yang namanya terbawa arus. Nah, manusia di Indonesia itu seringkali tidak tahan dengan yang namanya lingkungan yang berbeda dengan dirinya sendiri. Maka dari itu, mereka berkedok adaptasi, mereka terbawa arus oleh lingkungan tersebut. Jika positif tidak apa-apa, tapi jika negatif, itu yang jadi masalah. Nah, pernyataan tersebut beliau sampaikan, Mokhtar Lubis ini menyampaikan pernyataan manusia, ciri-ciri manusia di Indonesia ini pada saat pidato kebudayaan. Nah, pidato ini terjadi lama sekali, 6 April 1977 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Nah, kalau misalkan teman-teman mau membaca pidatonya almarhum Mokhtar Lubis bisa ada di bukunya yang berjudul Manusia Indonesia. Seperti itu. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa menanggapi mana sih yang lebih sering mendominasi di sikap keseharian kita. Karena jawaban-jawaban ini apakah masih sama dengan pernyataan almarhum Mokhtar Lubis yang saya sampaikan tadi? Jawabannya pasti berbeda-beda di setiap isi kepala kita. Coba kita lihat. Yang pertama, mana sih yang lebih sering mendominasi antara sikap jujur atau berdusta? Apakah teman-teman kesehariannya sering jujur atau mungkin lebih sering berdusta? Jujur, Kak. Jujur. Wah. Terus, kalau menepati janji atau ingkar, teman-teman tipe yang mana? Tipe yang lebih sering menepati janji atau mengingkari janji? Menepati janji. Menepati janji. Atau apakah teman-teman sering terlambat atau tidak? Tidak. Tidak, jadi tepat waktu ya. Jadi kalau misalkan jam kuliahnya 8.00, apakah teman-teman OTW-nya 8.00 atau teman-teman bangunnya 8.00?
Atau mungkin teman-teman udah di tempat 8.00 itu. Sebelum 8.00 udah join, Kak. Baik. Kayaknya teman-teman kelompok saya tidak terpaku dengan, tidak tercermin dengan pernyataan almarhum Mokhtar Lubis ya. Alhamdulillah. Lalu yang ketiga, apakah teman-teman kalau misalkan diamanahi oleh teman-teman, kalau misalkan teman-teman temannya teman-teman itu curhat gitu, tapi teman-teman bocorin apa enggak? Misalnya bocorinnya ke orang tua teman-teman atau bocorinnya ke pacar teman-teman, apakah teman-teman lebih sering seperti itu atau ngekip sendiri? Atau mungkin teman-teman udah lupa apa sih yang diceritain sama sahabat teman-teman itu? Aku udah lupa gitu. Lebih sering yang mana? Memegang teguh atau teman-teman menceritakan rahasia orang lain? Tergantung ceritanya. Kadang-kadang diceritain, kadang-kadang enggak. Tapi lebih sering enggak sih? Bagus. Kadang-kadang ceritanya, kalau ceritanya seru, pasti kita ceritain ke orang lain ya. Lalu, berani mengakui kesalahan atau teman-teman menyalahkan orang lain. Kayak sikap feodalisme itu tadi. Bukan saya pak orangnya. Atau, loh ini kan bukan tugas saya gitu. Teman-teman lebih sering bereaksi yang mana? Atau mungkin teman-teman langsung meminta maaf jika ada kesalahan. Gitu. Sam. Kadang-kadang menyalahkan, kadang-kadang ya ngaku, tergantung Kadang konteks. tergantung konteks. Kalau konteksnya, Sama-sama. kal- kalau konteksnya tidak menguntungkan, apakah kita menyalahkan orang lain? Ya kadang eh, me- apa, membuat pernyataan yang agak apa sih namanya, Netral? blunder. Oh, belum. Sama saya juga. Baik. Untuk yang sikap nomor 4. Nah, ini. Ini mungkin Gen Z tahu lebih nih. Menyamakan sikap kepada setiap orang atau berbeda sesuai kelas sosialnya gitu. Teman-teman kalau misalkan nih ada sebuah acara gitu. Si A terlambat gitu. Lalu waktu si A mempunyai jadwal rencana, apakah teman-teman membalas perbuatan si A dengan terlambat juga atau tidak? Kalau dari saya pribadi, Balas, saya membalas. Tadi ada yang menjawab apa? Membalas atau tidak? membalas biar Membalas. orang itu merasa lah kalau dia itu salah. Baik. Jadi kita lebih memilih untuk membalas karena ingin melihat gimana sih reaksi orang itu jika kita balas dengan perlakuan yang sama gitu ya. Nah, untuk sikap yang kelima, enam, tujuh, menyandarkan nasib kepada makhluk lain atau hanya kepada Allah. Nah, kalian biasanya ngeluhnya lebih kepada teman, lebih kepada orang tua, lebih kepada sahabat kalian, atau mungkin kalian ngeluhnya hanya di Allah saja gitu. Atau kalian biasanya buat status ini, buat ngeluh, buat melampiaskan emosi. Sekarang kan zamannya seperti itu ya, teman-teman. Kalau nggak ada statusnya, kalau statusnya misalnya musiknya lagi galau, berarti kita lagi sedih. Kalau misalkan kita liburan atau apapun, kita disebutnya healing dari patah hati gitu. Kalau misalkan kita enjoy-enjoy aja gitu, statusnya makanan, statusnya ini itu, berarti kita lagi senang hati seperti itu. Nah, teman-teman biasanya kalau misalkan apakah menyimbolkan perasaan teman-teman dengan status atau dengan bercerita? Wanita tidak bercerita.
Repost TikTok, Kak. Repost TikTok. Repost TikTok. Oke. Wanita tidak bercerita tapi repost TikTok. Ya. Wanita tidak bercerita tapi posting lagu galau. Oke. Mungkin apakah dari teman-teman ada pertanyaan seputar ini? Seputar sikap-sikap manusia ataupun ciri fisik karakteristiknya? Apakah teman-teman ada pertanyaan? Karena waktunya akan segera berakhir, kita akan membuka sesi pertanyaan. Baik, Rika, silakan di open mic. Saya mau tanya, tadi kan ada karakteristik masyarakat Indonesia itu cenderung percaya dengan tahayul, padahal kita sendiri itu merupakan negara yang beragama, mengakui dengan adanya Tuhan. Tapi kenapa masih membudaya hal-hal seperti itu? Adakah solusi yang mungkin bisa menyelesaikan supaya tidak terlalu berlebihan dalam percaya hal seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung akan jawab. Jadi, eh, kenapa sih rakyat Indonesia tuh percaya tahayul padahal mereka kan sudah punya Allah, sudah punya Tuhan. Mengapa mereka tidak mempercayai Tuhan mereka? Mengapa tidak mempercayai Allah gitu dalam menyelesaikan suatu masalah? Karena yaitu balik lagi dari poin nomor satu. Masyarakat Indonesia itu cenderung hipokrit. Kenapa sih budaya tahayul itu sampai menyebar ya karena tontonan masyarakat Indonesia sejak dini, sejak kita kecil pasti kita udah disajikan oleh tontonan-tontonan yang mistis kayak jalan-jalan Tukul Arwana, terus habis itu yang Roy Kiyoshi itu pasti kan ada. Nah kan, nah kita sebagai anak kecil, sebagai sedari dini yang sudah diasupin oleh tontonan-tontonan semacam itu, lalu juga perkataan-perkataan orang dewasa yang menyeramkan, itu dari kita dewasa itu pasti melekat di otak kita. Kalau misalkan nih kita lihat atau dengerin orang lagi nyapu di luar, pasti kita udah mikir yang enggak-enggak gitu. Padahal kita belum tahu siapa sih yang nyapu di luar itu, apakah itu hantu atau apakah itu beneran itu kan kita kan belum tahu. Tapi kita sudah percaya. Karena apa? Karena ya tontonan kita dan juga perkataan-perkataan orang dulu yang membekas di otak kita itu tadi. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita boleh percaya. Tapi jangan sampai kita menjerumus ke dalam hal tersebut. Apa-apa ini, apa-apa itu. Itu kita nggak boleh. Solusinya adalah kita eh, perbanyaklah membaca atau menonton tontonan-tontonan yang edukatif. Misalnya gitu. Misalnya, eh, ada sebuah kayak kasusnya Vina, Vina Cirebon ya, atau Vina apa itu? Ya itu kan temennya itu katanya kerasukan lalu ada apa-apa itu. Nah kita nggak usah perlu percaya lebih dalam, kita bisa menginvestigasi lebih lanjut gitu. Ini tuh katanya di berita ini tuh katanya temennya itu salah kok. Vina ini nggak di itu sama ini gitu. Jadi kita tuh bisa banyak-banyak membaca, banyak-banyak edukatif dan banyak-banyak menonton tontonan yang relevan daripada kita menonton tontonan yang berbau mistis yang narasumbernya pun katanya dirasuki oleh almarhumnya itu kan tidak relevan sekali gitu. Jadi solusinya adalah kita banyak-banyak membaca, menonton video edukatif, gitu-gitu aja. Seperti itu. Apakah menjawab Mbak Rika? Ya, sangat menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada yang lain? Apakah ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Jika tidak ada, bisa bilang tidak ada. Tidak ada, Kak. Oke, tidak ada. Karena waktunya juga mau habis, maka dari itu, terima kasih atas partisipasinya teman-teman dalam pengerjaan tugas pendidikan karakter pada hari ini tentang karakteristik manusia di Indonesia. Saya Zaira Aulia Skandar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Zaira. Terima kasih Zaira. Terima kasih Zaira. Kasih, sama-sama.